wadah berhimpunnya organisasi pemudaan di Indonesia yang Cimahi juga bagian dari NKRI. Kemudian ada benang sejarah tentang KNPI. Hadir di sini Ketua Kord Alumni KNPI, Kang Muhya, dengan jajarannya, sekretaris dan pengurus KNPI. Kemudian bahwa di dalam sejarahnya Kang Muhya adalah ketua pertama. Kemudian dilanjutkan sebetulnya oleh Kang Dani karena berhalangan hadir. Mohon maaf. Kemudian diteruskan oleh Pak Iwan Jabo ya, Pak Iwan Dermawan. Nah setelah Kang Iwan ada Kang Budi Miftahudin. Pada zaman Kang Muhya ada Kang Haji Barkah, sekretarisnya Kang Muhya. Zamannya Kang Iwan, sekretarisnya saya. Zaman Kang Budi, sekretarisnya Mang Bandi. Kemudian ada Mang Maksal yang dari awal sebagai juga pelopor berdirinya KNPI Kota Cimahi. Ada beberapa tokoh pemuda sebetulnya. Kang Ade Patah adalah, setahu saya, salah satu koki ya, almarhum, dan kemudian menegasikan tentang fungsi KNPI. Fungsi KNPI adalah sebagai jembatan komunikasi kepada pihak lain, terutama pemerintah, tentang konsolidasi pemuda di Kota Cimahi. Yang KNPI bertujuan bagaimana agar generasi muda di Kota Cimahi itu bisa membangun, bisa berkarya di Kota Cimahi tercinta. Nah, berkaitan dengan dialektika yang terjadi di tahapan musda, ada pepeje sebenarnya, pepeje dari kami sebagai senior, bahwa apa itu yang namanya musda dan muskot tetap menjaga sebuah dinamika roda organisasi. Intinya apapun yang dilakukan calon siapapun, bagaimanapun, tetap menjaga marwah dan harkat martabat pemuda di Kota Cimahi. Untuk itu dipersilakan barangkali untuk Ketua memberikan tanggapan berkaitan dengan dialektika dan perkembangan KNPI di Kota Cimahi. Mak, kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat semuanya dan para wartawan yang hadir malam ini. Saya sebagai Ketua Alumni KNPI Kota Cimahi dan Ketua pertama KNPI Kota Cimahi, sebagaimana disampaikan oleh Bung Erik bahwa ada dinamika dalam proses Muskot Kota Cimahi di UKP dengan para calon. Saya setelah mereka melangkah, saya sangat mengapresiasi ini keberhasilan daripada Ketua KNPI yang sekarang, bahwa kandidat-kandidat yang muncul 3 orang itu bersepakat untuk saling mensupport karena mereka lebih memikirkan kondusivitas pemuda Kota Cimahi, karena kadang-kadang dalam musyawarah kota atau kompetisi itu suka ada efek-efek yang negatif. Nah, ini menandakan bahwa kedewasaan dari mereka dalam bermusyawarah itu endingnya tidak hanya gontok-gontokan, tapi lebih kepada bagaimana membangun kekompakan. Intinya, bagaimana KNPI ke depan bisa terdukung oleh OKP yang berhimpun di dalamnya, dan untuk bisa bersinergi dengan pemerintahan, memberikan kontribusi pemikiran, program. Saya sangat mensupport apapun langkah itu udah positif dari ketiga calon. Ada yang kemarin bersepakat untuk mensupport salah satu calon. Ini merupakan langkah maju daripada kandidat-kandidat KNPI di Kota Cimahi. Saya mengapresiasi, saya sebagai Ketua KNPI pertama, terima kasih adik-adikku sekalian, kalian sudah dewasa dalam mensikapi dinamika musyawarah kota KNPI Kota Cimahi, dan itu adalah langkah yang terbaik. Dan saya mohon kepada yang punya hajat, Bung Yusuf, untuk segera melaksanakan musyawarah kota, karena intinya substansinya sudah ketemu, dan mudah-mudahan bisa menjadi proses pembelajaran
untuk ke depan dan untuk KNPI di Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih Kang Muhya. Akan dilengkapi kembali mungkin oleh Ketua Pak Makta atau siapa? Kawan-kawan silakan dilengkapi. Pak Makta silakan. Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya barangkali belum pernah menjabat jadi ketua, hanya dalam organisasi. Alhamdulillah, pemikiran saya jadi motor di teman-teman dari zaman Mang Muhya, Mang Jabo, kemudian Mang Dani pada saat itu. Intinya memang sangat sulit kalau mempersamakan sebuah musyawarah itu dengan sebuah formasi kekuatan, dukungan. Padahal intinya musyawarah adalah kita bermufakat membuat sebuah kebersamaan, membuat sebuah rencana program untuk kemajuan organisasi, bukan untuk si A atau si B. Dan kadang-kadang tadi sebutkan oleh Kang Muhya, hasil dari musyawarah kadang-kadang kita menjadi terpecah. Dan itu menimbulkan luka lama lah. Dari zaman Mang Muhya dulu ada perpecahan, zaman Mang Jabo juga dulu ada, zaman mana juga ada. Tapi dengan kepala seperti ini saya sangat-sangat menghargai ya, artinya dalam setiap perlombaan, persatuan bahkan peperangan yang diutamakan sebetulnya ajas diplomasi. Bagaimana secara diplomasi menyelesaikan berbagai macam permasalahan dengan sebuah kesatuan. Dan perlu juga diingat bahwa dalam sistem demokrasi yang dianut di Indonesia, kadang-kadang kita terjerembab kepada seolah-olah harus diselesaikan dengan voting. Padahal kita tahu sebetulnya dalam demokrasi voting itu adalah langkah yang paling buruk, langkah terakhir yang harus diambil. Kalau apabila mufakatnya tidak tercapai, maka diambillah voting. Dan ini sekarang sebuah keberhasilan kaderisasi bagaimana pemuda-pemuda sekarang yang menurut kita masih terlalu muda lah di bawah umur 20-an, tetapi mampu berpikir dewasa ke depan. Apa yang harus mereka dulukan daripada kepentingan pribadi. Meskipun saya tahu berat buat mereka untuk bertanggungjawabkan kepada OKP pendukungnya. Tapi saya berharap OKP pendukung Bapak memahami kondisi calon. Calon ini kan bukan segalanya. Mereka punya berbagai macam permasalahan yang barangkali juga tidak bisa disampaikan kepada OKP. Bagaimana kehidupan dia, bagaimana karir dia, keluarga dia. Nah, OKP juga harus paham itu. Jadi saya juga mewakili teman-teman calon, ya mohonlah pemahaman daripada OKP pendukung, jangan kemudian diperbesar, apalagi berbicara hal-hal yang seolah-olah kita ikut men-setting ini semua. Terus terang, kami juga sebagai senior kaget. Tapi di samping kaget kita bangga, mereka ternyata mempunyai pemikiran sendiri yang lebih positif daripada kita-kita. Nah ini yang barangkali harus bisa tersampaikan, tidak hanya di lingkungan KNPI dan OKP, tapi pemerintah juga harus menghargai ini. Bahwa anak-anak muda sekarang mampu menciptakan kondisi yang kondusif tanpa mementingkan kepentingan pribadi. Ini yang harus kita dorong. Dan semoga ini menjadi juga pemicu bagi pemerintah untuk lebih melihat bahwa pemuda hari ini berbeda dengan yang lalu-lalu lah. Kita anggap seperti itu. Mereka sekarang lebih positif berpikir dan mungkin ke depan ya berilah penghargaan, berilah kesempatan bagaimana KNP ini ke depan menjadi besar, memiliki gedung sendiri, bahkan memiliki usaha sendiri, sehingga tidak lagi tergantung kepada dana-dana yang dari pemerintah. Ini kita berharap di sana sebetulnya. Jadi kalau kami berkumpul itu memikirkan KNP, bukan memikirkan calon, tapi bagaimana KNP ini ke depan di Cimahi menjadi lebih bertanggung jawab, lebih bermanfaat buat apa ya buat kita semua. Itu Mungkin saya potong. Siap. Seperti yang kemarin saya kebetulan buat beritanya kan, memang ada pihak lain yang memang tidak menyetujui atas kebijakan yang seperti yang kemarin diputuskan. Bagaimana tanggapannya kalau ada hal-hal yang di luar dari kontrak gitu, selain yang kalau menurut saya ini karena komunikasi saja. Artinya kalau mau berkomunikasi dengan kita, dengan calon memahami, saya pikir tidak akan membuat sebuah statement yang barangkali tidak bersentuhan. Jadi memang pada saat lalu saya bilang bahwa musyawarah itu seolah-olah unjuk gigi kekuatan dukungan. Bahkan sekarang berubah menjadi kekuatan pragmatisme. Ini yang salah. Masa pemuda mau diajarkan pragmatisme? Ini bukan politik kok. Nah saya berpikir begitu. Jadi kalau misalnya ini sudah selesai dalam sebuah musyawarah tanpa dilakukan kemudian pemilihan, ini lebih bagus. Harusnya paham itu gitu loh. Siapapun yang menyatakan sama-sama pemuda pahamnya itu. Dan tambahan, kalau mekanisme itu ada tertib, ada aturan. Jadi boleh
mereka OKP matang lah persoalan itu. Dan mungkin untuk yang memang nanti tidak mengusung untuk yang kemarin diputuskan, bagaimana kira-kira nih ke depannya nih, apa mau dirangkul atau mau di Ya, yang pasti saya bahwa sebetulnya kita lebih melihat pada begini, apapun yang terjadi, Ketua Yusuf sudah menghadirkan 3 calon yang menurut kami sudah luar biasa, putra-putra terbaik ya. Kita tidak masuk pada ranah musdanya, tapi bahwa sudah hadir 3 kandidat yang luar biasa, yang dialeknya pada segi dinamika dan dialektikanya mereka melakukan proses musda dari mulai dukungan segala macam, kita tidak masuk di situ, tetapi bahwa kemudian kita menyarankan agar semua pihak bisa tabayun untuk KNP itu taman bunga, warna-warninya tetap dikedepankan, sebagai tidak boleh ada dominasi warna tertentu. Itu adalah frame berpikir kita zaman dulu, sehingga bahwa semua pihak harus bisa menjaga egonya masing-masing, menjaga stabilitasnya. Berkaitan dengan pro kontra dalam sebuah dinamika organisasi itu hal yang biasa, tetapi biarkan adik-adik kita berorganisasi dengan baik. Tahapannya silakan ditempuh. Proses pro kontra itu adalah hal yang baik justru ketika memandang sebuah persoalan. Lalu kemudian satu lagi bahwa OKP tumbuh kembang, yang kami dengar zaman kami dulu hanya 52-an, bapak-bapak. Sekarang saya dengar sudah hampir 150. Artinya inilah sebuah kemajuan barangkali yang menjadi kita juga sangat takjub. Terima kasih banyak pada ketua-ketua ini ya, Kang Yusuf, yang sudah bisa menghadirkan banyak warna sehingga kita punya banyak pilihan dari sebuah perbedaan. Bersatu dalam sebuah perbedaan adalah sebuah keindahan menurut kami. Jadi sekali lagi bahwa apresiasi pertama kita sampaikan kepada calon, kemudian kita mengapresiasi kepada seluruh OKP yang sudah keringatnya semua memandang ini baik, ini yang cukup pas, yang melahirkan 3 orang itu. Silakan Pak Iwan Jabul ditambahkan. Pertanyaan kan, Ya. ada info berkembang bahwa wali kota dan wakilnya berbeda dalam dukungan. Oh iya, sudah Gimana? Apakah itu ini hasil intervensi atau gimana? kami tidak dalam kapasitas menilai, tapi hal-hal yang wajar saja. Siapapun, jangankan Pak Wali atau Pak Wakil, tapi siapapun kan boleh melihat ya, boleh memandang. Misalkan tas saya bagus menurut saya, tapi mungkin menurut Kang Budi tas saya biasa saja, menurut Kang Maktal tas ini tidak baik. Keberpihakan itu hal yang wajar dalam sebuah tatanan, apalagi kompetisi ya, Kang Bubun. Dan ini udah dilewati semuanya kan, udah daftar Pak. Jadi mekanisme yang nanti lebih dalam lagi itu kan ke panitia. Tapi yang jelas ini udah berjalan lah. Jadi semua hal-hal yang di luar itu udah berhenti, tinggal kita tunggu Pak Yusuf sebagai ketua yang sekarang hajat musyawarah kota KNP Kota Cimahi. Jadi nggak ada inilah, itulah saya apresiasi. Udah sekarang tinggal tunggu hajat. Terima kasih. mungkin satu lagi lah, Ya, himbauan jangan untuk yang nanti mungkin akan memimpin ke depan. Ya paling kita punya PR besar sebetulnya. Mungkin Kang Bubun juga cukup tahu lah dari perjalanannya. Kita punya mimpi gelanggang generasi muda, kita punya mimpi sekretariatan yang itu memang belum tercapai ya sampai saat ini. Kalau kita ngumpul, yaitu betul kata Kang Matal tadi, kita lebih memikirkan bagaimana sih kita cari tempat yang ya jangan jadi kontraktor terus menerus lah kan begitu ya. Teman-teman mudah-mudahan bisa difasilitasi di kesempatan, ada satu kesempatan kita pernah ngobrol dengan Pak Wali, kita juga menyampaikan itu. Bagaimana pemerintah kalau ya bicara keberpihakan, ya wadah ya dicarikan dulu wadah tempat kumpulnya itu sepertinya akan lebih elegan.
kalau harus ririungannya berenang udunan ya senior kan begitu. Atau itu tadi jangan belikan ikannya, kalau bisa diberikan kailnya. Bagaimana teman-teman pemuda itu bisa mengaktualisasikan, bisa mengekspresikan apa yang harus dikerjakan di kota ini. Berarti setelah tahapan semua berlanjut, target untuk pelantikannya sendiri, hajatnya nanti itu kira-kira musda musda dulu. Kira-kira kapan? Muskat? Ya, Wah, tidak apa. sebentar lah. Sebentar dari hari ini, tidak akan lama. Karena kan substansinya udah nyampe. Ya. Tinggal bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh panitia ini direalisasikan. Nah, nanti setelah itu baru pelantikan. Krunya ada minggu ini atau bulan depan gimana? Yang jelas tidak lebih dari bulan ini. Oh iya. Ya, udah kamu. Siap, nuhun. Thank you. Cekap? Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus pendidik. Mau ngadirikan kota itu diurus.